Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Neni Kusparlina dalam pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah untuk membahas teks pidato persuasi. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti PJJ, peserta didik dapat menelaah struktur teks pidato persuasif dengan tepat, dapat menelaah ciri kebahasan teks pidato persuasif dengan tepat. Untuk tujuan kedua akan dibahas pada video selanjutnya atau video yang kedua. Sebelum kita berbicara atau membahas secara lebih jauh mengenai pidato persuasif, marilah kita lihat apa itu pengertian dari pidato, metode pidato, jenis-jenis pidato. Ya. Pidato secara umum adalah kegiatan seseorang untuk menyampaikan berbagai informasi di hadapan orang banyak dengan harapan agar orang yang mendengar dapat memahami atau mengerti tentang apa yang disampaikan. Sedangkan pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Kemudian, metode pidato. Metode pidato ada 4. Yang pertama adalah memoriter. Metode memoriter adalah metode yang menggunakan atau secara hafalan. Jadi, kita menyiapkan dulu naskah, kemudian dihafalkan, baru disampaikan. Yang kedua ada metode manuskrip atau metode naskah. Nah ini jadi metode naskah ini adalah metode yang betul-betul kita menulis dulu naskahnya, kemudian nanti dibacakan. Yang ketiga ada metode impromptu. Metode impromptu itu adalah metode yang dadakan, tanpa persiapan, secara spontan, tanpa tahu apa-apa, tiba-tiba harus berpidato. Kemudian yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan itu adalah metode yang kita membawa, yang ketika kita akan berpidato membawa catatan kecil atau kerangka pidatonya. Dari keempat metode pidato ini, yang ideal adalah metode ekstemporan. Mengenai keuntungan, kekurangan, kelebihannya, kalian bisa nanti lihat atau browsing di internet. Kemudian jenis-jenis pidato. Jenis pidato ada pidato sambutan, di sana disampaikan untuk menyambut kegiatan-kegiatan tertentu, ya. Jadi pidato yang dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian jenis yang kedua adalah instansi. Pidato yang diadakan di sebuah instansi atau lembaga, misalnya instansi pemerintahan, di kantor dan lain-lainnya. Kemudian ada pidato pemerintahan, misalnya sekarang sedang musim atau sedang ada pandemi COVID, maka suka ada pidato dari ketua gugus tugas COVID untuk menyampaikan perkembangan mengenai COVID. Nah itu dari pemerintahan. Kemudian ada jenis pidato yang selanjutnya adalah ceramah. Ceramah itu bukan hanya menyangkut keagamaan, tetapi bisa juga menyangkut kesehatan, ekonomi dan sebagainya, ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Tujuan pidato persuasif yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada pendengar. Kedua, meyakinkan pendengar. Ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat adalah menggerakkan pendengar. Jadi ada 4 tujuan pidato persuasif ini. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif? Yang pertama adalah membaca dan mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Jadi harus serius gitu, jangan sambil melamun atau melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan menyimak pidato ini. Yang kedua, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif ini. Yang ketiga, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan, ya. Itu. Selanjutnya, cara menyimpulkan isi pidato.
Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato dengan saksama. Kedua, mencatat pokok-pokok isi yang terkandung dalam pidato. Yang ketiga, mengambil intisari dari setiap pokok informasi yang ditemukan. Dan terakhir, menyimpulkan isi pidato dalam beberapa kalimat. Ya, itu untuk cara menyimpulkan isi pidato. Baca dulu atau dengarkan dengan saksama, dicatat pokok-pokoknya, diambil intisarinya, dan terakhir adalah disimpulkan dengan beberapa kalimat. Inilah bahasan kita ya. Struktur teks pidato persuasif. Ada 3, yang pertama pendahuluan atau pembukaan, yang kedua isi, dan ketiga penutup. Bagian-bagiannya sebagai berikut. Di dalam pendahuluan ada salam pembukaan atau salam pembuka, kemudian ada sapaan atau ucapan penghormatan, yang ketiga ada ucapan syukur, keempat ada ucapan terima kasih. Ini sifatnya untuk ucapan terima kasih itu opsional. Biasanya ada ucapan terima kasih itu apabila yang berpidato itu ketua panitia. Biasanya ada ucapan terima kasih untuk para donatur atau penyumbang. Kemudian struktur yang kedua ada isi. Nah, ini di isi pidato inilah intinya pidato yang disampaikan. Yang ketiga itu ada penutup. Di dalam penutup itu ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, ada permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, ya, sekarang Ibu tampilkan mengenai contoh pidato dan cara menganalisisnya. Tadi sudah ada strukturnya, sekarang kita analisis. Analisis teks pidato persuasif. Yang pertama, ini kolom-kolomnya ada kolom analisis, kolom hasil analisis. Kemudian di barisnya itu ada tema atau judul. Ini untuk tema atau judul boleh dicantumkan, boleh tidak di format analisis ini. Misalnya, tema atau judulnya adalah mencari ilmu. Kemudian strukturnya mulai dari pendahuluan, yang manakah yang termasuk salam pembuka. Misalnya di sini Assalamualaikum atau salam sejahtera atau yang lainnya lah ya. Kalau Assalamualaikum biasanya khusus untuk umat muslim. Kemudian sapaan atau ucapan penghormatan. Misalnya dewan juri yang saya hormati atau Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu dan sebagainya. Itu biasanya ucapan-ucapan penghormatan. Biasanya yang dimulai dari jabatan yang paling tinggi sampai dengan yang terendah. Kemudian ucapan syukur. Misalnya ini nih. Ini kan karena lebih ke Islami makanya ada lebih lengkap. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur. Nah, inilah ucapan syukur. Kemudian ucapan terima kasih ini seperti yang disampaikan tadi bahwa ucapan terima kasih ini termasuk ke dalam opsional atau boleh ada, boleh tidak, ya. Ya, bagian struktur yang kedua adalah isi. Nah, inilah isi dari pidato. Ya, biasanya kan tadi disampaikan struktur teks pidato itu ada 3, pembukaan atau pendahuluan, kemudian isi, dan terakhir penutup nanti. Nah, inilah yang termasuk ke dalam kelompok isi. Selanjutnya, inilah penutup. Di penutup itu kan tadi ada kesimpulan, biasanya ditandai dengan kata jadi. Jadi, alangkah baiknya kita mempunyai ilmu, kita melaksanakannya dan sekaligus mengamalkannya kepada orang lain. Misalnya itu kesimpulannya. Ucapan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kemudian ada permohonan maaf, mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya. Kemudian salam penutupnya. Itu ya, jadi sekali lagi dalam ketika kita akan menganalisis maka harus ada tercantum, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Bagian-bagiannya ya, ini. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai menelaah struktur teks dan ciri bahasa dari teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.